Yesus telah berjanji membantu, tetapi Dia mengharapkan kita melakukan setakat yang mampu. Apabila kita melakukan setakat mana yang mampu dengan bantuan Tuhan, kita akan menerima hasilnya dengan gembira. Tuhan tidak mau orang-orangnya dibebani dengan kesedihan. Tuhan kita tidak mau memberitahu kita sesuatu yang tidak benar. Dia tidak mengatakan kepada kita, "Jangan takut, tidak ada sebarang bahaya pada lorongmu." Dia tahu terdapat bahaya dan masa-masa yang genting. Dia memberitahukan kepada kita demikian. Dia bukannya bermaksud menjemput umatnya keluar dari satu dunia yang jahat dan penuh dosa, melainkan ditunjukkannya kepada mereka satu perlindungan yang tidak dapat dikalahkan. Doa Yesus kepada murid-muridnya ialah, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Yohanes 17 ayat 15. Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 16 ayat 33. Dalam khutbahnya di atas bukit, Kristus mengajar murid-muridnya pelajaran-pelajaran yang bernilai. Dia memperlihatkan kepada mereka betapa perlunya kepercayaan penuh di dalam Tuhan. Semua pelajaran tersebut membantu anak-anak Tuhan. Pelajaran-pelajaran ini datang kepada kita untuk memberi bantuan dan penghiburan. Juru selamat berkata tentang burung-burung di udara. Dia mengatakan bahwa burung-burung menyanyikan lagu-lagu pujian tanpa bebanan di pikiran. Burung-burung tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Juru selamat bertanya, "Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu?" Matius 6 ayat 26. Bapa yang Maha Besar menadahkan tangannya dan memberikan segala keperluan ciptaannya. Burung-burung di udara selalu di dalam pikirannya. Dia tidak menjatuhkan makanan ke dalam paruh mereka, tetapi Dia menyediakan semua keperluan mereka. Mereka harus mengumpulkan gandum yang Dia telah taburkan untuk mereka. Mereka harus mencari apa yang mereka perlu untuk membuat sarang dan makanan untuk bayi mereka. Burung-burung bernyanyi semasa mencari makanan. Mereka bernyanyi karena Bapa kita yang di surga memelihara mereka. Bagaimana pula dengan kita yang boleh berbakti kepada Tuhan dan lebih bernilai daripada burung-burung di udara? Apakah pencipta kita yang menjadikan kita akan memberikan semua yang kita perlukan jika kita percaya kepadanya? Kristus berkata tentang bunga-bunga di ladang, Bapa di surga menjadikan bunga-bunga liar itu tumbuh. Keindahan yang sederhana tentang bunga-bunga tersebut adalah lebih menarik daripada kegemilangan jubah Raja Sulaiman. Kecantikan pakaian yang direka oleh seniman tidak dapat menandingi anugerah dan keindahan cahaya bunga-bunga ciptaan Tuhan. Yesus bertanya, "Tuhanlah yang menghiasi rumput di padang yang tumbuh pada hari ini dan lenyap pada esoknya, dibakar di dalam kapur. Bukankah lebih lagi Tuhan akan menghiasi kamu? Alangkah sedikitnya kepercayaan kamu." Matius 6 ayat 25 hingga 34. Tuhan Seniman Agung memberikan bunga-bunga berbagai warna. Kebanyakan bunga tersebut hidup sehari saja, namun Dia menjadikannya cantik dan sempurna. Berapa pula besarnya penjagaan yang Dia berikan kepada orang-orang yang Dia cipta sama seperti bentuknya. Kristus memberikan pelajaran ini untuk mengajar kita supaya tidak bimbang. Kita tidak seharusnya khawatir atau hilang kepercayaan. Tuhan mahu anak-anaknya lelaki dan perempuan bergembira dan aman. Dia mahu mereka percaya dan menurut. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Yohanes 14 ayat 27 dan pasal 15 ayat 11. Kebahagiaan yang diperoleh dari motif-motif yang mementingkan diri sendiri akhirnya akan berakhir. Orang yang mementingkan diri akan kesunyian dan dipenuhi dengan kesedihan. Tetapi ada kegembiraan dan kepuasan yang diperolehi dalam melayani Tuhan. Orang-orang Kristen tidak dibiarkan berjalan pada jalan yang tidak menentu. Dia tidak dibiarkan menyerah kepada perasaan kecewa. Jika kita tidak mendapat kesukaan dalam kehidupan ini,
kita masih dapat kegembiraan yang lebih besar dalam memandang kehidupan yang akan datang di surga. Namun di dunia ini sekalipun orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya dan penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus dan dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih-Nya. Dan setiap langkah dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Oleh itu, marilah kita berpegang kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita mempunyai pengharapan yang lebih teguh daripada yang dahulunya. Tuhan telah menolong kita sepanjang jalan. 1 Samuel 7 ayat 12. Dan Dia akan membantu kita hingga ke akhirnya. Marilah kita ingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk menghibur dan menyelamatkan kita daripada musuh. Marilah kita tetap selamanya mengingat semua kelemah lembutan belas kasihan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Fikirkanlah tentang air mata yang Dia hapuskan dan kesakitan kita yang Dia tolong tanggung. Dia menghapuskan semua ketakutan dan kekhawatiran kita dan memberikan kepada kita semua yang kita perlukan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sepatutnya membuatkan kita kuat untuk melawan segala pencobaan sepanjang perjalanan hidup yang sisa. Kita terpaksa memikirkan apa yang akan terjadi sebelum berakhirnya dunia ini. Tetapi kita boleh memandang ke belakang, begitu juga ke hadapan dan berkata, Tuhan telah membantu kita sepanjang perjalanan. Seperti pada zamanmu, begitulah juga dengan kekuatanmu. Ulangan 33 ayat 25. Pencobaan-pencobaan tersebut tidaklah sebesar seperti kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita bekerja di mana kita menemuinya dan percaya kita akan cukup kuat menghadapi apapun yang akan tiba. Suatu hari nanti, pintu surga itu akan terbuka menyambut kedatangan anak-anak Tuhan. Dari bibir Raja yang mulia, berkat akan diucapkan serta sampai di telinga bagai musik yang merdu. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Para tebusan akan disambut ke dalam rumah yang disediakan oleh Yesus bagi mereka, di mana tidak ada orang-orang yang jahat. Sahabat-sahabat mereka adalah mereka yang mengalahkan setan melalui anugerah Tuhan dan telah membentuk sifat yang sempurna. Setiap keinginan untuk berdosa telah dihapuskan oleh darah Kristus. Para tebusan akan bercahaya dengan kemuliaan Kristus yang lebih terang daripada matahari. Lebih-lebih lagi mengenai keindahan sifatnya akan menyinari mereka. Mereka akan berdiri tanpa kesalahan di hadapan Tuhan serta menikmati berkat-Nya bersama dengan para malaikat. Rumah surga yang indah siap sedia bagi para tebusan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Mungkin seseorang miskin sekarang ini, namun dia akan mendapat kekayaan yang lebih besar daripada apa yang dunia boleh berikan. Orang yang ditebus oleh Yesus akan menjadi bersih daripada dosa dan ditentukan untuk melayani Tuhan adalah besar nilainya. Terdapat kesukaan di surga di hadapan Tuhan untuk setiap orang yang diselamatkan. Kesukaan inilah yang menyebabkan para malaikat surga menyanyikan lagu-lagu suci menandakan kemenangan.